Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrah Aulia, BP 19 10 51 10 20. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa yang saya bahas, yaitu Human Capital Migration. Judul yang saya angkat yaitu dari jurnal Pengaruh Migrasi Terhadap Pengangguran di Wilayah Kalimantan Timur oleh Eko Hari Yulianto. Yang pertama, migrasi merupakan suatu dimensi gerak. Seseorang dikatakan melakukan migrasi apabila ia berpindah tempat tinggal secara permanen dari suatu unit geografis ke unit geografis lainnya. Migrasi merupakan salah satu dari ketiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk selain kelahiran dan kematian. Faktor pendorong dan penarik bagi seseorang untuk melakukan migrasi yaitu adanya desentralisasi dalam pembangunan. Secara teoritis, mobilitas atau pergerakan penduduk dan migrasi atau perpindahan penduduk terjadi secara bersamaan, baik untuk tujuan permanen ataupun tidak permanen. Pengangguran merupakan masalah pokok dalam suatu masyarakat modern. Jika tidak tingkat pengangguran tinggi, sumber daya terbuang dan tingkat pendapatan masyarakat merosot, sehingga pengangguran mengakibatkan kelesuan ekonomi, sehingga dapat menyebabkan turunnya pendapatan per kapita. Selanjutnya yaitu metodologi. Dalam penelitian ini menggunakan data Bapenda Kaltim 2006, deskripsi singkat Kalimantan Timur BPS 2006, Kalimantan Timur dalam angka 2006 dan Disnaker Trans 2006, perkembangan ketenagakerjaan 2006. Fokus unit penelitian ini adalah pengaruh migrasi yang masuk terhadap pengangguran di wilayah Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dan menganalisis dari berbagai sumber tentang pengaruh migrasi, faktor pendorong dan pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran yang semakin meningkat. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Daerah tingkat 1 Kalimantan Timur mempunyai wilayah daratan seluas 211.440 km persegi atau kurang lebih 10,63% dari luas wilayah Indonesia. Secara administratif, daerah tingkat 1 Kalimantan Timur terbagi dalam 6 dati 2 yang terdiri atas kota Madia yaitu Samarinda dan Balikpapan, 4 kabupaten yaitu Kabupaten Kutai, Berau, Bulungan, dan Pasir. Jumlah kecamatan seluruhnya adalah 71 buah dan jumlah desa sebanyak 1080 buah. Penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2000 sebanyak 2.411.066 jiwa dan meningkat pada tahun 2004 sebanyak 2.750.369 jiwa dengan perincian 1.437.167 jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 52,60% dan 1.324.408 jiwa penduduk perempuan, yakni 47,96%, dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 11,22 jiwa per kilometer persegi. Laju pertumbuhan pada periode 2003 sampai 2004 mencapai 1,68% per tahunnya. Ini adalah tabel tentang jumlah kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk tahun 2002 sampai 2004. Dapat dilihat dari tabel, wilayah yang relatif padat penduduknya yaitu wilayah pantai, dengan tingkat kepadatan rata-rata sebanyak 10 jiwa per kilometer persegi. Di wilayah ini terdapat pusat-pusat pembangunan yang kuat dan berkembang seperti Samarinda, Balikpapan, Tarakan, dan Nunukan. Wilayah-wilayah lainnya yaitu wilayah tengah dan wilayah perbatasan sangat jarang penduduknya.
Di wilayah tengah, tingkat kepadatan penduduk rata-rata 2 jiwa per kilometer persegi, sedangkan di wilayah perbatasan hanya 1 jiwa per kilometer persegi. Selama jangka waktu 1976 sampai 1980, sekitar 4 tahun. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata adalah di atas 5% per tahun. Pertumbuhan rata-rata ini disebabkan oleh banyaknya migrasi yang masuk ke daerah Kalimantan Timur, baik dalam rangka transmigrasi umum atau program transmigrasi, maupun yang tertarik untuk bekerja di Kalimantan Timur. Ini adalah tabel pertambangan atau produksi emas dan perak di Kalimantan Timur pada tahun 1999 sampai 2004. Kalimantan Timur telah menyumbang kepada negara dalam bentuk produk domestik regional bruto Kalimantan Timur mencapai 98,43 triliun pada tahun 2003 dan meningkat menjadi 104,3 triliun pada tahun 2004. Ini jelas bukan jumlah yang sedikit untuk menyumbang dalam produk domestik regional. Maka tidak heran atau tidak mengherankan mengapa Kalimantan Timur menjadi tujuan bagi para imigran untuk mencari nafkah. Usaha pemerintah untuk mencegah arus migrasi. Yang pertama yaitu pembinaan pengelolaan kota-kota besar. Yang kedua yaitu fasilitasi pengembangan kota-kota menengah dan kecil. Yang ketiga yaitu pembinaan peningkatan fungsi kawasan perkotaan atau perdesaan. Yang keempat yaitu pembinaan pengembangan pedesaan terpadu. Yang terakhir yaitu pemberdayaan usaha kecil dan menengah pedesaan. Berikut adalah penyebab tingginya tingkat pengangguran di Kalimantan Timur. Yang pertama, rendahnya kualitas dan keterampilan tenaga kerja. Yang kedua, meningkatnya PHK. Yang ketiga, meningkatnya angkatan kerja. Yang keempat, meningkatnya jumlah penduduk di luar Kalimantan Timur yang melakukan migrasi tanpa disertai dengan kualitas dan keterampilan kerja yang memadai. Yang kelima yaitu rendahnya kualitas lulusan sekolah menengah dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Yang terakhir atau yang keenam yaitu terbatasnya jiwa kewirausahaan bagi angkatan kerja. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Migrasi tenaga kerja dari desa ke kota lebih banyak didorong oleh ketidakterjaminan kehidupan di desa. Maka diperlukan upaya untuk membuat wilayah pedesaan maju secara nyata, seperti dilakukannya pelatihan atau pendampingan tani dalam usaha agribisnis, pengembangan teknologi mekanis yang menghilangkan kesan bahwa usaha pertanian terkesan kurang menguntungkan. Yang selanjutnya itu dampak adanya peningkatan migrasi di wilayah Kalimantan Timur sangat berpengaruh pada tingkat pertumbuhan penduduk yang secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya pengangguran. Daya tarik atau magnet seseorang melakukan migrasi ke Kalimantan Timur yakni upah yang tinggi dibandingkan di desa. Peningkatan jumlah pengangguran juga disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan para imigran yang masuk ke Kalimantan Timur, sehingga mereka tidak dapat diserap oleh industri-industri yang memerlukan tenaga kerja yang memiliki skill dan keterampilan yang memadai. Peranan pemerintah tingkat 1 Kalimantan Timur sangat menentukan, terutama dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang pengaturan ketenagakerjaan. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.